Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pasar regional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ning Fitriani dengan nomor NPM 101214222 dan ada kelima rekan saya, yaitu yang pertama ada Lina Intania dengan nomor NPM 101214112, Lisnaini Fadilah dengan nomor NPM 101211438, Amelia dengan nomor NPM 101211463, Muhammad Zaki Nur dengan nomor NPM 101211465, dan yang terakhir yaitu ada Rivaldi Fahmi Hananta dengan nomor NPM 101211437. Untuk materi tentang pengertian pasar regional dan ciri-ciri pasar regional akan dibacakan oleh saudari Lisnaini Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnaini Fadilah dari kelas C10 Manajemen dengan nomor NPM 101211438. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi ini. Adapun pemaparan materi yang akan saya sampaikan yaitu ada dua. Yang pertama mengenai pengertian dari pasar regional dan yang kedua mengenai ciri-cirinya. Untuk pengertian yang pertama yaitu mengenai pasar regional. Pasar regional merupakan suatu wilayah geografis yang mencakup beberapa negara, kota, wilayah, bahkan daerah yang memiliki karakteristik atau kebiasaan dan juga preferensi konsumen yang serupa. Dan untuk penjelasan yang kedua yaitu mengenai ciri-ciri dari pasar regional. Dan untuk ciri-ciri dari pasar regional ini terdapat 6. Nah, untuk yang pertama yaitu partisipasi dari banyaknya suatu negara. Yang kedua yaitu perjanjian dagang suatu negara ataupun daerah, bahkan bisa kota. Yang ketiga itu kerjasama ekonomi. Yang keempat ada integritasi ekonomi. Yang kelima yaitu mengurangi hambatan perdagangan. Dan yang terakhir yaitu peredaran grafis faktor-faktor produksi. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Yang selanjutnya yaitu materi tentang manfaat pasar regional akan dibacakan oleh saudari Lina Intania. Lalu yang selanjutnya ada manfaat pasar regional, yang dimana pasar regional ini memberikan serangkaian manfaat yang signifikan bagi negara-negara miskin dan juga perekonomian di sebuah negara tersebut. Beberapa manfaatnya itu meliputi, yang pertama itu ada fasilitasi perdagangan, yang dimana penciptaan pasar regional itu akan menghilangkan ataupun mengurangi hambatan komersial di seluruh negara, seperti pada perusahaan dan juga barang yang memfasilitasi layanan di antara negara tersebut. Lalu yang kedua, ada estimasi peningkatan ekonomi, yang dimana saat meningkatkan perdagangan di antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, itu bisa mengharapkan peningkatan di dalam produksinya dan juga di PIB dari perusahaan tersebut. Maka dari itu dapat melakukan peningkatan ekonomi umum di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga itu bisa mengakses pasar yang lebih besar, yang dimana saat memasuki pasar regional banyak orang mendapatkan sebuah akses ke pasar yang lebih besar juga dan terdiversifikasi, sehingga mereka dapat tertarik pada investasi dan konsumen wilayah di negara tersebut. Yang keempat ada spesialisasi produktif, yang dimana pasar regional ini dapat menghasilkan spesialisasi produktivitas sehingga negara dapat fokus pada produksi dan layanan yang baik dari perusahaan yang memiliki usaha yang sebanding, yang memungkinkan pendistribusian sumber daya yang lebih efektif dan juga efisien.
Lalu yang kelima itu ada kompetitif internasional, yang dimana pada saat bekerja, negara-negara lain dapat memenangkan kompetisi di pasar global, sehingga mereka mengizinkan untuk menjangkau blok komersial lain dengan posisi yang lebih kuat. Lalu yang keenam itu, adanya kerjasama di dalam infrastruktur, yang dimana kolaborasi di dalam proyek infrastruktur pada regional ini seperti operator dan juga jaringan komunikasi itu dapat meningkatkan konektivitas dan juga mengurangi biaya transportasi. Selain itu juga memberikan manfaat bagi perdagangan dan pergerakan di pasar regional. Lalu yang ketujuh itu ada kerjasama politik dan juga sosial, yang dimana pasar regional ini dapat mendorong kerjasama dalam aspek politik, sosial, maupun budaya, sehingga dapat mencapai stabilitas dan juga kemauan kerjasama politik di antara negara-negara lain. Lalu yang terakhir, ada pengurangan biaya bagi konsumen, yang dimana penghapusan atau pengurangan biaya itu dapat ditingkatkan dari pengurangan nilai barang impor yang menguntungkan yang bisa diuntungkan oleh konsumen tersebut. Untuk materi yang selanjutnya yaitu contoh pasar regional di dunia akan dipaparkan oleh saudara Zaki. Baik, yang selanjutnya ada contoh pasar regional di dunia. Yang pertama yaitu Union Eropa atau UE. Ini adalah salah satu pasar regional terbesar dan terhebat di dunia. Dimulai dengan Comunidad Eropa del Carbon dan del Acero pada tahun 1951 dan telah berevolusi menjadi persatuan ekonomi dan politik yang menghasilkan 27 paisa. UE memfasilitasi sirkulasi gratis barang, layanan, orang, dan modal di antara negara-negara kita dan telah menerapkan uang unik, euro, dan berbagai países. Lalu yang kedua ada perusahaan ASEAN, yaitu perusahaan yang didirikan oleh negara-negara di Asia Tenggara. ASEAN berupaya menjadi promotor kerjasama ekonomi, politik, dan sosial di wilayah tersebut. ASEAN juga mendorong perdagangan, pembalikan, dan kerjasama di bidang-bidang seperti pendidikan, keamanan, dan desarrollo yang berkelanjutan. Contoh tersebut yaitu dalam rangka mewujudkan keberagaman dan pentingnya perdagangan regional yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, mempromosikan perdagangan, dan meningkatkan kemakmuran di wilayah geografis masing-masing. Di Indonesia juga terdapat berbagai inisiatif dan wilayah yang dapat dipertimbangkan sebagai contoh perdagangan regional atau kerjasama ekonomi pada tingkat regional yang tinggi. Contoh pasar regional di Indonesia akan dipaparkan oleh saudara Rivaldi. Indonesia terdapat berbagai inisiatif dari wilayah yang dapat dipertimbangkan sebagai contoh perdagangan regional atau kerjasama ekonomi pada tingkat regional yang tinggi. Beberapa contoh berikut ini termasuk 1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). KEK merupakan zona ekonomi utama di Indonesia yang dirancang untuk melakukan intervensi dan desarrollo pada wilayah tertentu, memberikan insentif untuk melakukan intervensi dan mendorong produksi dan ekspor produk dan layanan. Contohnya KD Tanjung Lesung di Banten. Yang kedua ada kawasan ekonomi terpadu (KET). Mirip dengan KEK, KET adalah area ekonomi khas integratas di Indonesia yang berupaya memperkirakan desarrollo ekonomiko di wilayah tertentu, misalnya saja KET Palu dan Sulawesi Tengah. Kawasan industri yang ketiga Jababeka. Ubicada di Cikarang, Bekasi, dekat Jakarta merupakan kawasan yang bersatu untuk menjadi zona industri dan perdagangan yang melibatkan inversi dan perusahaan. Meskipun ini adalah pasar regional di wilayah yang dibatasi, contohnya adalah kolaborasi ekonomi tingkat lokal. Yang keempat ada Pulau Batam dan Bintan. Pulau ini terletak di Provinsi Riau dan dirancang sebagai zona ekonomi khusus dan pusat inversi untuk melakukan inversi dan mempromosikan perdagangan, manufaktur, dan industri. Kawasan ekonomi pariwisata di Bali. Yang kelima, sebagai salah satu tujuan wisata utama di Indonesia adalah contoh wilayah yang menjadi fokus pariwisata sebagai bagian penting dari perekonomian. Hal ini melibatkan kerjasama ekonomi di sektor pariwisata. Ini adalah contoh inisiatif dan wilayah di Indonesia yang merupakan promotor kerjasama ekonomi.
melakukan inversi dan memperkirakan desarollo ekonomi di wilayah tertentu. Meskipun tidak ada pasar regional di wilayah yang lebih luas, kami mencerminkan sukarelanya Indonesia untuk menyetujui keragaman geografis dan rekursif untuk mendorong peningkatan perekonomian dan pembalikan di berbagai bagian negara. Salah satu contoh pasar regional di Indonesia adalah kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung di Provinsi Banten. Tanjung Lesung merupakan salah satu inisiatif pemerintah untuk mengembangkan pariwisata dan industri di wilayah tersebut. Di pasar regional ini terdapat peluang yang menarik bagi pelaku UMKM, terutama dalam sektor pariwisata seperti usaha makanan dan minuman, kerajinan tangan, dan penyediaan layanan pariwisata. Materi selanjutnya tentang peran penting akan dipaparkan oleh Saudari Amelia. Di sini saya akan membahas tentang peran penting pasar regional. Yang satu, mendirikan perdagangan. Pasar regional mempromosikan perdagangan antara negara-negara berkembang, memfasilitasi peredaran makanan, layanan, modal, dan barang dagangan. Yang kedua, promotor integrasi ekonomi. Pasar regional berupaya mengintegrasikan perekonomian negara-negara lain untuk menciptakan pasar yang lebih megah dan efisien. 3. Estimasi peningkatan ekonomi. Kolaborasi dengan pasar regional dapat mendorong peningkatan ekonomi negara-negara yang memiliki akses ke pasar yang lebih besar dan menciptakan lingkungan yang lebih menguntungkan untuk inversi dan aktivitas komersial. Yang keempat, ada menciptakan unitas dan stabilitas. 5. Memfasilitasi inversi ekstra. Dan 6. Mempengaruhi infrastruktur. Kerjasama di pasar regional merupakan implikasi dari inversi gabungan dalam infrastruktur bersama seperti operator, ferrocarril, fortos, dan telekomunikasi yang merupakan bagian dan konektivitas dan desarollo ekonomi. Untuk kesimpulannya yaitu jadi pasar regional merujuk pada pasar yang beroperasi di wilayah geografis tertentu seperti suatu negara atau kelompok negara dalam suatu kawasan. Nah, kesimpulan mengenai pasar regional dapat mencakup beberapa poin. Yang pertama yaitu adanya potensi pertumbuhan, yang kedua regulasi dan kebijakan, persaingan dan peluang, kolaborasi dan integrasi, faktor budaya dan sosial, dan juga risiko ekonomi dan politik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.